Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, masih dalam keadaan sehat? Masih. Semangat? Semangat. Semangat. Syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dengan semangat, sehat. Sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini anak-anak, Ibu mengecek kehadiran kalian ya. Petronella Lunda, Ada. Christina Aulia Loma, Hadir. Carolus Halilintar, Hadir, Bu. Hubertus Payen Topet, Hadir. Aurelia Kasih Alros Vernita, Hadir, Bu. Maria Yonita Gemini, Hadir. Arcilia Hili Manggas, Hadir. Fitriana yang sudah bikin, Hadir, Bu. Beata Siatima, Hadir. Austrio Halming Sakang. Hadir. Ya, ternyata semua kalian hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak, mengawali pelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan dari Aura untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami pada hari-hari yang telah kami lewati, dan kami berterima kasih juga kepadamu karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul lagi di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja dan doa dan permohonan kami. Kami satukan kepadamu lewat doa yang diajarkan oleh Putramu sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Aura. Selanjutnya kita dalam keadaan berdiri. Ya anak-anak, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Masih ingat lagu tersebut? Masih ingat? Masih. Ya, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari sambil kita tepuk tangan. 1. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, bergabunglah pulang-pulang. Kami menyatu menjadi satu. Itulah
saat ini masih melanda virus COVID-19. Oleh karena itu, kalian semua harus menaati protokol kesehatan. Ya, dengan menerapkan 5M. Apa itu yang pertama 5M, anak-anak? Memakai masker. Ya, memakai masker. Kita sudah memakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. mencuci tangan. Yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak. Yang keempat, Hindari kerumunan. menghindari kerumunan. Yang kelima, Mematuhi sosialisasi dan interaksi sosial. Ya, jadi itu anak-anak harus menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Ya. Baik anak-anak, tadi materi hari ini kita masuk di kelas 4 ya. Dan di dalam temanya, tema 3, peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema satunya, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran pertama. Itu materi kita pada pagi hari ini. Lalu kita masuk di tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menemukan daftar pertanyaan dari teks. Daftar pertanyaan dari teks bacaan dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat membuat pertanyaan tertulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca dan diskusi tentang masalah-masalah keseimbangan lingkungan, siswa dapat menemukan cara merawat tumbuhan dengan tepat. Yang berikut, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengatasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang terakhir, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah lihat anak-anak? Ya, sekarang kita masuk di yang berikut. Anak-anak bisa lihat gambar di dalam? Bisa. Iya. Siapa yang tahu? Saya. Kira-kira gambar apa di dalam? Saya. Anita. Nasi. Iya. Di dalam itu ada gambar apa? Nasi. Siapa lagi? Saya. Tasya. Tadi. Iya. Adik di situ ada nasi dengan padi. Jadi itu coba kamu uraikan tentang nasi itu. Nasi itu apa? Padi itu apa? Ayo, angkat tangan siapa yang tahu? Saya. Ya. Glen. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Padi tumbuhnya di Sabah. ya, tepuk tangan untuk Glen. Siapa lagi? Nasi itu adalah makanan apa? Pokok. Siapa yang tahu? Laura? Nasi itu adalah makanan pokok bagi rakyat Indonesia. Iya. Glen bilang tadi, nasi berasal dari mana tadi? Beras. Beras berasal dari mana? Padi berasal dari mana? Ya, padi itu tumbuhnya di Sabah. Lalu gambar yang kedua, itu tadi. Gambar yang kedua itu beras. Setiap hari kita mengonsumsi apa? Nasi. Mulai dari pagi. Pagi kita makan apa? Nasi. Terus siang makan apa? Nasi. Lalu malam makan apa? Nasi. Ya. Satu hari kita makannya berapa kali? 3 kali. 3 kali, yaitu pagi,
siang, malam. Makan apa? Nasi. Betul atau tidak? Betul. Ya, jadi seperti di dalam nasi. Makanan pokok bagi rakyat Indonesia. Coba kamu ulangi uraian tadi mulai dari nasi sampai di sabak. Ulang sekali lagi Karolus. Nasi. Nasi berasal dari beras. Ya, kuat sedikit ulang. Nasi berasal dari beras. Beras. Terus Beras berasal dari padi. padi. Padi tumbuhnya di sawah. Iya, tepuk tangan untuk kita. Ya, itu proses. Ya. Mulai dari nasi, beras, padi sampai di tempatnya itu sabak. Itu prosesnya. Sekarang kita lihat yang berikut. Iya. Di dalam itu gambar apa? Sawah. Ya? Sawah. Gambar sabak. Apa yang kamu ketahui tentang sabak? Sayang. Angkat tangan yang tahu. Sayang. Angkat tangan yang tahu. Fitria. Di dalam tubuh sabak itu ada apa saja? Ada pohon. Ada pohon, apa lagi? Ada rumput. Rumput, apa lagi? Pondok, apa lagi? Rumput. Lumpur, apa lagi? Banyak sekali. Batu. Ada binatang tidak? Ada. Kalau nama hewan itu apa? Apa saja yang ada di sabak? Burung. Burung, Kerbau. kerbau, Kuda. kata. Iya, itu. Semuanya ada di sabak. Ada ikan juga ada. Ikan lele, banyak jenis-jenis ikan. Itu hewan yang ada di sekitar kita. Tumbuhannya itu padi. Burung pipit makan padi atau tidak? Makan padi. Itu contoh hewan. Burung kata. Di dalam itu ada pohon, ada batu, ada lumpur. Ada lumpur atau tidak? Ada. Itu semuanya ada di sabak. Dengan padi. Padi itu tumbuh di dataran rendah atau di curah hujan yang tinggi. Itu tanaman apa? Padi. Sekarang kita lihat yang berikut. Ya. Jadi di sini ibu menampilkan sebuah teks tentang tanaman padi. Teks tentang apa? Tanaman padi. Ibu minta satu orang untuk membaca. Berdiri sini Aura. Aura baca, yang lain ikut. Padi adalah tanaman yang sangat Padi penting. adalah ikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas. Dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang dan Jawa Tengah dikenal sebagai lumbung. Padi nasional. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu dan singkong adalah beberapa di antaranya. Proses. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu padi dimasukkan ke dalam garung boni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. 2. Beri
bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Bibit yang telah siap ke sawah. 4. Biji atau benih tadi akan tumbuh. Biji Ulang nomor 4, biji atau benih. 4. Biji atau benih tadi akan tumbuh menonjol keluar. Biji atau benih tadi akan tumbuh menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. 5. Petani juga mengairi. Memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Ya, tepuk tangan untuk Aura. Jadi itu tadi teks tentang tanaman padi. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang teks di dalam? Apa yang kamu lihat? Kira-kira di dalam teks itu apa saja pertanyaan yang ada di dalam teks? Daerah-daerah penghasil padi. Siapa yang bisa? Di dalam teks tadi. Angkat tangan yang tahu. Daerah penghasil padi misalnya. Karolus. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ikut sama-sama baca satu-satu ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat, Ikut. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Jadi itu adalah daerah-daerah penghasil padi. Di daerah kita juga di sini juga ada daerah penghasil padi. Betul tidak? Di sini semua ada sawah atau tidak? Ada. Jadi sebagian besar orang tua kita itu dia bercocok tanam. Ada padi di sawah. Seorang petani, betul atau tidak? Betul. Ya, orang tua kita itu seorang petani. Petani itu kerjanya di mana? Di sawah. Di sawah. Petani kerjanya di sawah. Di sawah itu tumbuh apa tadi? Padi. Sesudah padi dia menghasilkan apa? Beras. Sesudah beras dia menghasilkan apa? Nasi. Sesudah nasi dia kita konsumsi untuk makanan pokok. Ya, jadi itu dia punya prosesnya. Jadi proses pertumbuhan padi kita lihat tadi. Pertumbuhan padi itu dia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, siapa yang masih ingat yang pertama? Coba baca pertumbuhan padi. Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan. Saya Ya. padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam dan di dalam air mengalir supaya perkembangan benih terjadi bersamaan. Ya, yang pertama padi dimasukkan ke dalam karung goni. Masih ingat karung goni? Masih. Karung goni yang tebal. Padi itu dimasukkan ke dalam karung goni. Setelah itu dia direndam 1 malam di dalam air yang mengalir. Itu pertumbuhan padi. Ya, proses pertumbuhan padi. Dia direndam 1 malam dalam air mengalir supaya perkecambahannya itu benih itu terjadi bersama-sama dia tumbuhnya serentak. Itu prosesnya. Kasih masuk dalam karung goni, rendam di air yang mengalir. Lalu yang kedua, siapa yang bisa? Yang kedua. Ya, angkat tangan yang kedua. Baca. Yang kedua. Aulia. Benih ditanam di lahan Benih ditanam di lahan di mana? Di lahan yang sementara. Sesudah rendam tadi. Dia ditanam di lahan sementara. Itu proses yang kedua. Sekarang yang ketiga, angkat tangan yang tahu. Angkat tangan yang tahu. Ya, Aurel. bibit yang telah disiap dipindahkan ke sawah.
Ya, bibit tadi sesudah dia tumbuh, bibit tadi yang ditanam di tempat yang sementara itu, yang sudah disiapkan, dia dipindahkan di sawah yang sudah dibersihkan. Bersihkan rumput, mulai dari traktornya, setelah traktor dia bersih menggunakan alat, lalu itu dia pindahkan kemana? Ke sawah. Lalu proses yang keempat, angkat tangan. Angkat tangan, proses yang keempat. Biji atau benih tadi akan tumbuh menonjol keluar, lalu batangnya Keempat tadi Fitria. Siapa yang tahu angkat tangan yang keempat? Ya Fitria. biji atau benih tadi akan tumbuh menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Iya, biji atau benih tadi yang akan tumbuh menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Lalu yang kelima. Ya, Austrio. Petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Iya, jadi petani juga setelah menanam dia mengairi sawahnya, memberi pupuk. Begitu juga dengan orang tua kita setelah tanam beri pupuk atau tidak? Beri pupuk supaya apa? Supaya subur. Iya, supaya subur. Itu cara merawatnya. Cara merawat tanaman, beri pupuk supaya subur. Ya. Lalu yang terakhir apa? Tiana. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Ya, itu yang terakhir, tanaman padi itu hingga berbunga. Sesudah berbunga ya batang, gabahnya matang. Setelah itu berkembang penuh, keras, dan kalau setelah berwarna kuning dia mengetang. Itu terjadi sudah padi namanya. Dari padi ini dia menghasilkan apa tadi? Beras. Sudah beras? Nasi. Menghasilkan nasi. Nasinya yang terakhir. Mulai dari proses yang pertama tadi. Proses yang pertama tadi. Dia bibitnya padi dimasukkan ke dalam karung goni. Setelah itu dia direndam berapa malam? Satu malam. Rendam dengan apa? Air yang mengalir 1 malam. Supaya apa? Mengapa dia rendam 1 malam? Supaya berkecambahan. Iya, supaya berkecambah benih itu dia terjadi atau tumbuh secara bersamaan. Itu maksudnya. Lalu yang kedua, benihnya itu dia ditanamnya di lahan sementara supaya prosesnya bisa tumbuh. Sesudah itu dia pindah ke mana? Ke sawah sudah. Ke sawah yang sudah bersih, sawah yang sudah disiapkan. Bibit yang telah disiapkan tadi dia pindahkan ke sawah yang sudah bersih atau sudah disediakan. Ya. Lalu biji atau benihnya tadi dia akan tumbuh. Kalau dia sudah bisa pindah ke sawah menanam, setelah itu dia akan tumbuh menonjol keluar, lalu batangnya memanjang, ada rumpun. Ya, bentuk padi itu dia rumpun. Ya, dan itu prosesnya itu, proses pertumbuhan padi. Ya. Lalu petani juga dia rawat atau tidak? Dirawat dengan cara yang bagaimana? Nomor 5, dengan cara bagaimana? Memberi pupuk. Setelah memberi pupuk, mengairi sawahnya. Mengairi sawah, memberi pupuk pada tanaman supaya subur. Dia harus rawat supaya proses pertumbuhannya bisa mencukupi untuk kebutuhan kita. Harus merawat pertumbuhannya baik, berkembang, sehingga hasilnya juga baik. Setelah itu petani mengairi sawah. Yang terakhir tanaman padi itu dia hingga berbunga. Warnanya apa kalau dia sudah matang? Kuning. Warnanya kuning. Itunya kalau dia sudah matang. Padinya warnanya apa? Padi. Padi warna apa? Biji padi warna apa? Kuning. Padi itu warna kuning. Setelah itu dia menghasilkan apa yang kedua? Beras. Sesudah beras, nasi.
yaitu proses pertumbuhan padi menjadi 3 bagian, mulai dari rendang bibitnya sampai menjadi nasi. Sudah memahami anak-anak? Sudah. Sudah memahami? Sudah. Sekarang kalau gitu Ibu lanjut yang berikut. Iya, lanjut yang berikut. Apa itu gabah? Siapa yang bisa? Gabah. Gelen. Gabah adalah Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. iya, sama-sama gabah adalah Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. iya, itu yang dimaksudkan dengan gabah. Butir padi yang terbungkus di dalam sekam atau kulitnya. Sudah pernah lihat? Sudah. Ya, setiap hari kita ke sawah. Ada yang jaga burung pipit. Mengapa kita menjaga burung pipit? Supaya tidak mengapa kita menjaga burung pipit di sawah? Siapa bisa? Supaya tidak Tidak dimakan. oleh burung pipit, supaya padinya tidak dimakan oleh burung pipit. Burung pipit itu suka makannya apa? Padi. Apalagi kalau dia sudah menguning. Ya, jadi itu padi warnanya kuning. Ya. Lalu gabah ini nantinya akan menjadi benih. Ini gabah menjadi benih. Tahap pertumbuhan padi itu dia berkisar antara berapa hari sampai berapa hari? Antara 110 hari hingga 130 hari. Ulang. Antara 110 hari hingga 130 Iya, tepuk tangan untuk lintas. Tahap pertumbuhan padi yang berkisar antara 110 hari sampai dengan 130 hari. Itu tahap pertumbuhan padi. Ya. Setelah panen ini, padi diapakan? Ada yang ditunggu. Benar atau tidak? Setelah panen, digiling. iya, digiling. Digiling itu ringgang, sekam kulitnya terlepas dan isinya itu yang dinamakan dengan apa? Beras. Iya, beras. Setelah panen menggunakan alat yang namanya rontok. Benar atau tidak? Benar. Itu memisahkan padi dengan sekamnya, batangnya itu. Lalu yang berikut, dari beras itu kita menjadi apa? Dari beras kita masak menjadi Nasi. Masak dulu. Nasi itu yang kita konsumsikan setiap hari. Baik, mengerti anak-anak? Mengerti. Iya. Sekarang yang berikut, ada gambar juga. Ibu menampilkan gambar. Di dalam itu ada berapa gambar? 3. Ada 3 gambar. Iya, yang pertama itu gambar apa? Siapa yang tahu? Saya. Gambar apa yang pertama? Coba Fayeng. Gambar pantai. Iya, gambar apa? Pantai. Coba sedikit, gambar apa? Pantai. Ada gambar pantai. Yang kedua gambar apa di tengah? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Yang ketiga? Dataran rendah. Iya. Kalau gambar pantai itu ada siapa-siapa di dalam? Ada nelayan. Sedang Menangkap Iya, ikan. di situ di pantai itu ada banyak orang, itu namanya Nelayan. Pekerjaan nelayan. Untuk apa pekerjaan nelayan? Untuk Menangkap ikan di mana? Di laut. Di laut. Iya. Di situ banyak nelayan sedang
Iya, permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Tepuk tangan untuk Carolus. Kira-kira di dataran tinggi itu orang biasa menggunakan untuk apa? Saya itu Iya, Austrio. tempat untuk wisata. Tempat untuk wisata. Siapa lagi? Saya itu. Iya, Anita. Tempat untuk beristirahat. Iya, untuk beristirahat. Tepuk tangan untuk Yuanita. Jadi itu tentang dataran tinggi. Kalau pantai tadi untuk apa? Ya, ada di situ ada gambar banyak sekali orang itu. Namanya di situ siapa? Nelayan untuk menangkap ikan di pantai. Ya. Pantai itu ada yang landai dan ada yang terjal. Ya. Kalau yang landai itu juga dia tempat duduk berrekreasi. Kalau di air lautnya ada nelayan senang menangkap ikan. Lalu yang berikut gambar dataran rendah. Siapa yang tahu angkat tangan? Dataran rendah. Aurel. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian 200 meter dari atas permukaan laut. Iya, permukaan lihat ulang-ulang Aurel. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian 200 meter dari atas permukaan laut. Iya, dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Permukaan bumi yang datar dengan ketinggiannya berkisar antara 200 meter di atas permukaan laut. Ya, kita lihat di situ pada umumnya dataran rendah ini dataran rendah itu banyak digunakan untuk banyak sekali keperluan masyarakat atau keperluan bagi semua orang. Misalnya itu tentang apa? Tentang apa? Pertanian. Yang kedua, Perkebunan. yang ketiga, perubahan. Apa lagi? Peternakan. Ya, jadi itu yang terdapat di dataran rendah. Kalau kita kalau perumahan itu berarti kita berada di dataran rendah. Iya. Kalau perkebunan itu kita lihat di situ ada pohon apa di situ? Apa? Kalau di sekitar kita ada pohon apa? Pohon kemiri, apa lagi? Mangga, apa lagi yang kamu ketahui? Cemara, apa lagi? Sirsa atau serikaya, mangga, itu pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Ya. Dari pohon-pohon ini kita banyak mengkonsumsi buah-buahan. Ada buah mangga, buah-buahan itu, buah alpukat, buah apa lagi? Buah sirsa. Ya. Jadi itu tentang dataran apa tadi? Dataran rendah. Baik anak-anak, sudah sampai di sini, sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu lanjut. Ibu membagikan kamu di dalam 3 kelompok diskusi. Iya, pas di situ sudah, pas ini diskusi. Buat ada diskusi. Buat pertanyaan tentang isi teks. Mana provokasian?
tulis, jangan dibeli ya Pak. Suka. Sudah? Ada tangan. Kelompok 2. Nah, kelompok 3. Cepat sedikit. Ya, maju kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Presentasikan di depan tadi ini. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi masalah lingkungan dengan benar? Apa makanan pokok rakyat Indonesia? Karakteristik 3 bentang alam di Indonesia, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah jawaban dari kelompok 2 benar atau salah? Benar. Ada yang menanggapi? Tidak ada. Ya, kita lanjut di kelompok 3. Selamat pagi teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. 1. Ada 3 tahap pertumbuhan pada padi, yaitu yang pertama, padi dimasukkan ke dalam haruboni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir. Yang kedua, benih ditanam di lahan sementara. Yang ketiga, bibit yang telah disiapkan dipindahkan ke sabak. Nomor 2, apa yang dimaksudkan dengan tanaman padi? Tanaman padi adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi oleh bangsa Indonesia setiap hari. 3. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang kamu kembalikan ke tempat masing-masing. Ya, bagikan LKPD. Iya. Baca soalnya baik-baik, teksnya baik-baik. Lalu kamu menjawab pertanyaan dari teks yang telah dibacakan tadi. Sudah dapat semua anak-anak? Ya. Baca baik-baik soalnya itu. Setelah kerja, lihat lagi, periksa kembali pekerjaannya, lalu dikumpul.
Yang sudah silakan kumpul. Sudah semua? Sudah. Nah, sudah semua? Sudah. Jadi itu ya, baik anak-anak, kalau kita sudah selesai mengerjakan LKPD, Ibu memberikan kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini yang telah dipelajari. Ya. Baik anak-anak, setelah kita sudah mempelajari materi kali ini, yang pertama tadi tentang tanaman padi ya. Ya, padi itu salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Jadi padi ini adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Itu tentang tanaman padi. Ya. Keberadaannya sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera. Ya. Jadi yang pertama tadi tentang tanaman padi. Ya. Padi itu tanaman yang bijinya dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia itu mengkonsumsi padi sebagai makanan pokok. Ya. Makanan pokok bangsa Indonesia untuk semua kita ini adalah padi, nasi. Tumbuhnya di mana? Di Sabah atau di dataran rendah, atau bisa juga dataran tinggi yang curah hujannya tinggi. Itu padi. Sumber daya alam hayati itu padi. Tanaman padi itu dia biji-bijian ya, termasuk tanaman biji-bijian. Lalu tanamnya dia rumpun, dia berbentuk rumpun. Kaya akan karbohidrat. Betul atau tidak? Betul. Ya, itu tentang tanaman padi. Dia memiliki memiliki biji tunggal. Biji tunggal itu dia sama dengan monokotil. Apa? Monokotil. Itu tentang tanaman padi. Ya. Jadi biji padi itu kalau dia bisa dimakan oleh unggas, itu hewan, oleh unggas. Iya. Daunnya juga dia dimakan oleh ulat. Benar tidak? Benar. Iya. Daun juga dimakan oleh ulat dan hama bereng. Biasanya orang tua kita itu ada banyak mengeluh banyak penyakit yang ada di tanaman padi itu dia karena dimakan oleh hama bereng. Bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara merawat padi? Yang pertama kita lihat proses pertumbuhan padi. Masih ingat tadi? Yang pertama dia direndam di mana? Di air mengalir. Ya, dia isi dalam karung gondi dan direndam selama berapa malam? 1 malam. 1 malam. Rendamnya di air yang Mengalir. Sesudah itu dia pindah di tempat yang sementara. Mulai dari situ dia pindah lagi ke mana? Sawah yang sudah disediakan atau yang sudah disiapkan. Setelah itu dia tumbuh dia sesudah tumbuh, lalu petani merawatnya dengan menggunakan apa? Mengairi sawahnya, memberikan pupuk supaya tanamannya dirawat dengan baik. Lalu setelah dia berwarna kuning, dia petani kita harus mengetam. Sesudah mengetam, dia sesudah mengetam menggunakan apa? Supaya menghasilkan padi. Ada yang tumbuk dan ada yang menggunakan giling. Dari giling dia menghasilkan beras. Setelah beras dia masak menjadi apa? Nasi. Nasi itu yang kita konsumsi setiap hari adalah makanan
pokok. Sekarang yang berikut tentang daftar karakteristik bentang alam Indonesia tadi. Ada 3 gambar tadi. Mulai dari pantai, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga dataran rendah. Iya. Siapa yang masih ingat apa itu pantai tadi? Saya. Iya. Terus apa yang dimaksudkan pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Iya, pantai daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Itu pantai. Sudah pernah lihat pantai? Sudah. Sudah pernah pergi pesiar ke pantai? Sudah. Sudah pernah lihat air laut? Sudah. Jadi itu pantai. Ya. Daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Lalu yang berikut tentang dataran tinggi tadi. Siapa masih ingat dataran tinggi? Saya. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Iya, permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Iya. Orang biasa di dataran tinggi itu untuk tempatnya untuk apa? Wisata. Wisata, beristirahat dengan perkebunan juga. Itu yang terdapat di dataran tinggi. Lalu yang berikut di dataran rendah. Apa itu dataran rendah tadi? Dataran rendah permukaan bumi yang datar dengan ketingginya kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Ya. Pada umumnya dataran rendah itu di pesisir pantai. Ya. Dataran rendah itu banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Yang pertama tadi tentang pertanian, apalagi peternakan, apalagi perumahan, perkebunan. Dalam perkebunan itu ada pohon kemiri, banyak sekali macam-macam jenis pohon-pohon. Yaitu tadi tentang karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia. Ya. Sekarang yang berikut kita masuk di evaluasi. Ibu juga akan memberikan evaluasi. Ya. Soal-soal evaluasi. Kerja evaluasinya 5 menit. Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Sudah. Ibu berharap mungkin ada yang belum dipahami.
dari materi yang kita pelajari tadi. Sudah memahami semua? Sudah. Ya, kalau gitu Ibu memberikan evaluasi ya. Mulai dari tentang proses tentang tanaman padi tadi, cara merawat tanaman dengan baik, lalu tentang karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia. Jadi Ibu juga sudah memberikan kesimpulannya tadi, proses pertumbuhan padi mulai dari benih hingga panen hingga dia menjadi nasi. Itu contoh tentang pertumbuhan tanaman. Kita ambil di sini tentang tanaman apa? Tanaman padi. Ya. Tentang tanaman padi. Dari Ibu berharap anak-anak tadi bisa menjawab pertanyaan dari isi teks tadi. Misalnya tadi, apa solusinya untuk menjaga keberadaan pada tanaman padi? Ya. Yang pertama dia dengan cara merawatnya dengan baik. Cara merawatnya itu seperti apa? Mengairi, memberikan air yang lancar. Lalu apa lagi? Memberikan pupuk. Supaya apa? Supaya subur. Ya, membuat perawatannya agar tanaman tetap subur dan proses pertumbuhannya dilakukan dengan baik. Lalu yang berikut tentang keseimbangan tadi, keseimbangan alam. Keseimbangan alam. Bagaimana cara melestarikan keseimbangan alam? Anak-anak sudah bisa menjawabnya tadi. Lalu yang berikut karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia itu ada berapa tadi? Ada tiga. Yang pertama tadi pantai. Yang kedua dataran tinggi dan yang ketiga adalah dataran rendah. Sudah memahami sampai sini anak-anak? Sudah. Ya. Jadi itu tadi dari Ibu. Sebentar akan memberikan tugas itu kerjanya di mana? Di rumah. Ya, yang berikut anak-anak jangan lupa karena sekarang ini semakin hari semakin meningkat melanda virus corona. Oleh karena itu kita betul-betul menerapkan protokol kesehatan ya anak-anak ya, dengan menerapkan berapa M tadi? 5 M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi sosial. Iya, kalau gitu Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Ya, kepada Karolus saya berikan. Ibu serta teman-teman, marilah kita siap berdoa dan memohon. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami pada hari-hari yang telah kami lewati hingga pada hari ini kami dapat berkumpul lagi di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan hindari juga kami dari mara bahaya yang mengancam tubuh dan jiwa rawat kami, terlebih khusus virus corona ini yang mengancam tubuh dan jiwa rawat kami. Itu semua kami satukan ke dalam perantaraan Kristus dan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersalam. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Silakan bubar.